di Jampang wajib nih ada Betawi Jawara yang kagak hadir, katakan namanya. Lu kagak ngerti apa-apa, kamu-kamukin kalau kagak hadir. Nih, Haji Muhammad Rizky Pitung, penasehat Jawara Betawi Jabodetabek. Kalau ada Pitung lain itu palsu. Penjara. Paham semuanya? Paham semuanya? Untuk anak Betawi, kita akan melawan kecurangan karena engkau kompik buyut kita sudah biasa mati dibunuh penjajah. Takbir, takbir, takbir. Jawara, mana Jawara? Jawara Betawi, Jabodetabek, kita rebut sekarang juga. Jangan macam-macam sama gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Takbir. wabarakatuh. Terima kasih. Takbir. Allah Akbar. Terima kasih. Rekan-rekan yang di depan kamera YouTube, tolong bisa duduk. Saya minta untuk duduk tertib. Cek. Siap? Bersedia untuk tertib? Siap untuk duduk? Oke, kita lanjut. Baik, kami tahan untuk Bang Egi. Ada tamu kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Supit. Kami tahan. Selamat sore, Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar banyak perspektif, khususnya kejanggalan kecurangan yang telah kita alami dalam Pilpres. Saya mau coba dari sisi lain dulu. Saudara, kalau kita secara realita, kita melihat ini para akademisi, budayawan, seniman sudah berbicara, sudah bersuara. Tetapi kalau rezim ini seperti tuli dan tidak mendengarkan. Demikian juga para purnawirawan sudah berbicara, tuli dan tidak mendengar. Kemudian juga seperti terhipnotis, hampir semua unsur kayak terhipnotis. Di bawah kekuasaan otoritarian dari satu orang dan satu keluarga saja. Ini ada sesuatu yang sudah tidak rasional, Bapak Ibu. Sudah irasional. Itu sebabnya saya mendukung munajat doa. Dan tadi Kiai Sobri mengundang kita berdoa. Saya mendukung itu. Karena saya pikir ada kuasa-kuasa kegelapan di balik kekuasaan hari-hari ini. Betul? Sudah nggak masuk di akal. Kita berterima kasih untuk tim hukum. Kita berterima kasih untuk politisi. Sekalipun juga masih belum gol sepenuhnya. Hak angket masih terombang-ambing. Harapan kita ada pada hakim konstitusi. Kita seperti berjalan di lorong gelap, tapi ada terang di dalam hakim konstitusi ini. Itu sebabnya saya mendorong kita sekalian, semua upaya kita sudah lakukan. Mari kita akhiri, kita satukan itu dengan doa, mengetuk pintu langit, supaya pintu hati para hakim konstitusi terketuk dan memberi keputusan yang adil, benar, imparsial, membawa Indonesia jadi baik lagi ke depan. Amin. Itulah kerinduan kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati semua upaya baik kita sekalian pada siang hari ini. Amin. Merdeka. Tokoh Katolik kita Bapak Paulus Januar. Saudara-saudara sekalian, kami yang hadir di sini dan kita semua yang ada di sini, kita adalah rakyat yang mendambakan keadilan dan kebenaran yang telah dicuri melalui pemilu yang curang. Kita menuntut agar diberikan sanksi kepada mereka yang telah melakukan curang dalam pemilu, dan mereka yang telah melakukan kecurangan agar didiskualifikasi, dikeluarkan dari kancah pemilu, dan kalau perlu pemilu kita ulang menjadi pemilu yang jujur dan adil. Inilah tuntutan kita semua. Dan pada kesempatan ini memang yang mampu untuk menjalankan dengan cara yang baik adalah para hakim konstitusi. Kami memohon, kami mengetuk nurani para hakim konstitusi.
jalankan keadilan, pertahankanlah kebenaran, karena inilah tumpuan kami dengan cara-cara yang benar. Apabila tidak, maka rakyat akan menuntut keadilan dan kebenaran dengan caranya sendiri. Para hadirin sekalian, mungkin disinilah kita mengharapkan mengapa kita hadir di sini, karena kita optimis bahwa keadilan dan kebenaran akan bertahta di Republik ini, dan juga masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita prihatin apabila rejim yang dibangun dengan pemilu yang curang akan menghantarkan masa depan yang suram bagi bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya kami mengharapkan bahwa keadilan dan kebenaran yang akan bertahta di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Rizal Fadilah. Saya ingatkan, mohon maaf karena banyak tokoh yang akan bicara. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, 3 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya barengan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi harus menjadi pengawal konstitusi. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemilu harus jujur, adil, luber. Itu amanat konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi harus mengawal konstitusi, bukan menjadi mahkamah kalkulasi. Maka nanti kita lihat, kalau misalnya mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, maka itu artinya Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal konstitusi. Tapi kalau nanti mengukuhkan Prabowo dan Gibran, maka Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah pengkhianat konstitusi. Oleh karena itu harus kita bubarkan Mahkamah Konstitusi. Dan hakim-hakim konstitusi harus kita kutuk. Karena itu hakim terkutuk. Hakim yang telah mengkhianati konstitusi. Kita tidak boleh mentoleransi hakim-hakim pengkhianat konstitusi. Yang kedua, bahwa menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi harus menggali, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Jadi hakim konstitusi itu harus melihat keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Banyaknya amikus kurie yang sekarang muncul sampai lebih dari 20, itu keadilan yang dituntut masyarakat. Dengarkan, ikuti, jalankan untuk membuktikan bahwa hakim konstitusi menjadi pelaksana dari undang-undang. Kalau tidak, Mahkamah Konstitusi adalah pelanggar undang-undang. Hukum hakim-hakim konstitusi. Bukan saja dia dituntut menghukum, tapi kita juga bisa sebagai rakyat menuntut agar hakim-hakim konstitusi dihukum karena melanggar undang-undang. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Undang-Undang 28 1999 pasal 22. Apa itu? Jokowi tangkap, adili, penjarakan karena melakukan nepotisme, politik dinasti. Dia penjahat negeri. Apa Bapak Ibu akan biarkan?
membuat kita bertakwa, bersyariat, berakidah, beriman, yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan runtuhkan rejim ini. Allah akan hancurkan rejim ini. Dan Allah akan menolong kita, para pejuang-pejuangnya, para mujahid, mujahidah, muharik, muharikah. Insya Allah kita dilindungi. Perjuangan kita sukses, saudara-saudara sekalian. Jatuh rejim Jokowi, tumbangkan rejim Jokowi, gulingkan rejim Jokowi, karena telah melanggar konstitusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan meninggalkan